Shalom, selamat malam dan selamat hari Minggu untuk sahabat GPIB semua dimanapun berada. Kita kembali dalam program Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Yosua Wahyu Anggoro. Mari sebelum kita beristirahat untuk menutup kehidupan kita di hari ini, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh sertai kami dalam seluruh aktivitas kami, peribadahan kami, pelayanan-pelayanan kami. Kiranya itu semua berkenan di hadirat Tuhan. Dan di malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Kami bisa memahami, mengerti, dan firman-Mu mampu menjadi penguat dan penuntun kami untuk menutup hari ini yang kami tutup dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini, kita melanjutkan bacaan kita di tadi pagi di ibadah hari Minggu di gereja, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 27, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, yang berkata demikian. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Feniks untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Feniks adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak, adik-adik, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Saya yakin kita semua pernah mendengar, pernah menyanyikan, atau mungkin sudah sangat hafal dengan lagu Nenek Moyangku. Tahu lagunya ya? Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nah, itu lagu dari kecil diajarkan, berisi gambaran bahwa nenek moyang kita, katanya nenek moyangnya orang Indonesia itu kebanyakan pelaut, karena kita adalah orang-orang yang hidup di negara kepulauan. Yang namanya hidup di laut itu gak mudah ya. Untuk sahabat GPIB yang bekerja di kapal, udah punya pengalaman melintas laut, samudra, tahu betul bagaimana menghadapi kehidupan di laut. Untuk orang yang lebih banyak hidup di darat, ya, jangankan mengarung samudra, menyeberangi selat yang kecil saja, ada ombak sedikit aja biasa sudah ketakutan gitu ya. Karena hidup di laut itu tidak mudah. Butuh pengalaman, butuh kemampuan untuk membaca situasi, membaca cuaca, membaca kondisi, sehingga akhirnya bisa mengambil keputusan di saat-saat tersulit. Nah, di bacaan kita, Rasul Paulus ini berada dalam rombongan kapal menuju ke Roma, ke Italia. Kalau tadi pagi kita sudah belajar ya, dalam perjalanan mereka mengarungi dengan susah payah begitu. Akhirnya sampai ada di momen Rasul Paulus kasih nasihat, kita akan melalui perjalanan sulit, jadi istirahat saja gitulah, kurang lebih kata Rasul Paulus. Tapi bagi yang lain, perwira, jurumudi, nahkoda yang punya pengalaman lebih banyak di laut, ya dibanding Rasul Paulus kan bukan pelaut. Ya, mereka punya pandangan yang berbeda. Dan sebagian besar orang yang di kapal itu punya pandangan yang sama juga.
nggak setuju untuk tetap di situ. Mereka setuju untuk melanjutkan perjalanan ke Phoenix. Ya, karena waktu itu cuaca sudah mulai musim dingin, dan dari pengalaman mereka Phoenix itu lebih cocok untuk ditinggali di musim dingin. Ya akhirnya sudah mereka berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke kota Phoenix. Ya, sebagian besar sepakat. Berangkat mereka, lalu yang sebelumnya dikatakan melawan angin sakal, sekarang mereka melalui angin sepoi-sepoi. Jadi itu membuat mereka semakin yakin bahwa betul nih pilihan kita untuk pergi ke Phoenix. Itu kan yang dikatakan di ayat 13, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Jadi udah sampai membongkar sau, karena mereka sudah yakin. Keyakinan itu wajar karena timbul dari pengalaman, timbul dari pengetahuan yang mereka miliki selama ini, begitu ya. Jadi ya yakin akan sampai ke kota Phoenix. Tapi menarik, nanti bacaan besok pagi Ibu Bapak bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya. Ternyata kalau kita lihat dari judul perikop berikutnya aja, judulnya kapal terkandas gitu. Ternyata nantinya mereka nggak sampai karena mereka diterjang oleh angin badai dan kapalnya semakin terombang-ambing dan kandas. Begitu. Jadi menarik ya, karena ternyata dari pengalaman kisah bacaan firman Tuhan kita, pengetahuan yang dimiliki selama ini, pengalaman yang membuat seseorang menjadi begitu percaya diri dalam mengambil keputusan, ternyata bisa saja tidak selalu tepat dalam situasi-situasi tertentu. Dan hari ini kita jadikan ini pelajaran begitu. Ibu Bapak sahabat GPIB pernah mendengar istilah overconfidence? Overconfident itu istilah orang yang kepedean. Bahasa Indonesianya kepedean ya, terlalu pede, terlalu percaya diri, terlalu yakin dengan apa yang akan ia lakukan, apa yang akan ia perbuat, yang akan ia katakan gitu. Begitu yakin dirinya benar, keputusan yang diambil adalah tepat, dan seterusnya gitu. Kepedean tampil di depan umum dan seterusnya. Kenapa orang itu bisa sampai ke titik over pede? Karena orang itu merasa dia punya kapasitas dan kemampuan. Orang itu merasa dia punya kepintaran dan kecerdasan, atau dia merasa punya pengalaman, sehingga dia punya kepercayaan diri begitu besar dan bisa-bisa sampai di titik terlalu berlebihan percaya dirinya. Percaya diri yang terlalu berlebihan seringkali membuat kita atau orang merendahkan orang lain. Ini yang bahaya. Rasul Paulus, karena dianggap bukan orang kapal, pendapatnya nggak didengarkan. Yang lebih didengarkan pendapat dari orang-orang yang sudah punya pengalaman di kapal. Secara manusiawi wajar ya, kalau kita juga ada di kapal itu, ada orang yang nggak terlalu punya pengalaman di kapal kasih pendapat dengan orang yang jelas-jelas nahkoda sudah bolak-balik melaut, ya tentu kita akan mendengarkan pendapat orang itu. Tapi dari sini kita belajar ya bahwa pengetahuan yang selama ini kita yakini, pengalaman yang selama ini kita anggap sudah baku dan benar, terkadang bisa jadi Tuhan bisa nunjukkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang plot twist ya, kalau istilahnya nonton film-film, tiba-tiba di ujung bisa berubah nih. Tuhan bisa memberikan kejutan-kejutan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita perlu renungkan juga gitu. Kita punya pengalaman hidup yang mungkin begitu banyak, kita punya pengetahuan yang begitu besar, kita punya banyak sumber daya yang membuat diri kita seringkali begitu percaya diri dalam mengambil keputusan, dalam berbuat sesuatu, mengatakan A, B, C, dan seterusnya. Tapi semua itu jangan sampai membuat kita jadi lupa bahwa di atas segalanya
ada Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Bukan pengalaman kita, bukan pengetahuan kita, bukan kepintaran yang kita pegang dan andalkan selama ini yang menentukan masa depan kita, tapi Tuhan yang menentukan masa depan kita. Ketika Tuhan mau memberikan plot twist dalam kehidupan kita, yang membuat kita, biasanya seperti ini, biasanya begini, ternyata tidak. Ketika sesuatu di depan terjadi nggak sesuai dengan yang kita pikirkan dan nggak kita bayangkan, nggak sesuai dengan yang kita harapkan, itu bisa jadi membuat kepercayaan diri kita diobrak-abrik dan membuat kita harus sadar dan mengingat bahwa kita harus rendah hati, bahwa kehidupan ini semuanya ditentukan oleh Tuhan. Kita boleh punya pengalaman yang kita banggakan, kita boleh punya ilmu pengetahuan yang kita banggakan, tapi jangan pernah menutup akan kejutan-kejutan kehidupan di depan yang bisa jadi Tuhan siapkan buat kita. Percaya diri boleh, terlalu percaya diri jangan. Percaya diri bagus, tapi merendahkan diri dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan jauh lebih bagus. Selamat menutup hari ini dalam istirahat yang nyaman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan bersama. Kami diajarkan bahwa hidup ini terkadang terjadi sesuatu itu tidak seperti yang kami harapkan. Kami punya pengetahuan, kami punya pengalaman, dan terkadang kami punya kepercayaan diri yang besar. Tapi hidup bisa jadi menunjukkan jalan yang berbeda. Kadang ketika itu terjadi kami kecewa, kami marah, kami putus asa ketika sesuatu tidak seperti yang kami duga dan kami rencanakan. Maka di atas segalanya kami mau belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu, bukan kami, apalagi kepintaran pengalaman-pengalaman hidup kami. Tuhan yang menentukan, kami hanya perlu untuk belajar terus-menerus dari setiap pengalaman yang Tuhan sajikan bagi kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan boleh berkenan kepadamu. Kami berdoa menutup malam ini bagi segenap sahabat GPIB dimanapun berada. Kami semua yang di malam ini Tuhan menutup hari mungkin dengan perasaan sukacita dan berbahagia untuk setiap anugerah berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, bagi sahabat GPIB dimanapun berada. Ada sahabat GPIB yang mungkin hari ini berulang tahun, anugerahkanlah selalu panjang umur sukacita, baik mereka yang berulang tahun pribadi ataupun ulang tahun perkawinan, yang merasa berbahagia karena anugerah, memperoleh rejeki dan berkat, keberhasilan dalam karir dan usaha, atau sukacita dalam rumah tangga, bertambahnya anggota keluarga, mimpi dan harapan yang tercapai. Kiranya sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan dengan Engkau hadir bersama dengan sahabat GPIB dimanapun berada. Tapi jika masih ada sahabat GPIB yang sampai saat ini Tuhan menutup malam ini dengan pikiran yang penuh dengan kekalutan, dengan hati yang was-was, atau karena pikiran yang tidak tenang karena memiliki berbagai macam pergumulan kehidupan. Apakah itu bergumul karena sakit penyakit dan kelemahan tubuh? Apakah itu pergumulan-pergumulan pribadi? Apakah itu pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga dan di dalam keluarga? Apakah itu pergumulan di dalam pekerjaan mereka? Apakah itu pergumulan di dalam kehidupan pergaulan sosial masyarakat mereka? Apakah itu pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan bernegara? Dan apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan sahabat GPIB ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan-Mu sendiri yang menggenggam tangan segenap sahabat GPIB ini, dan kami ditolong oleh Tuhan melewati setiap pergumulan kami dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami bisa melihat nantinya di masa depan betapa Tuhan sungguh-sungguh baik dan memberkati kehidupan kami semua. Beri kami bahu yang kuat, beri kami hati yang tenang, dan pikiran yang selalu meyakini dan percaya bahwa selalu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja-Mu GPIB.
Tuhanlah yang selalu memberkati di seluruh jemaat-jemaat, pos-pos pelkes, bajem-bajem, hingga sektor-sektor dan dimanapun wilayah-wilayah. Para presbiter, diakan, penatua, pendeta, segenap karyawan-karyawan kantor, panitia-panitia yang ada di seluruh GPIB dimanapun berada. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalamnya, baik dari fungsionaris majelis sinode maupun sampai majelis jemaat-jemaat. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa kami di malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Demikian night call untuk malam hari ini. Selamat beristirahat, tidur yang nyenyak, dan esok pagi kita bangun dalam berkat dan semangat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.